Sweet Combat adalah sebuah drama televisi Tiongkok yang dirilis pada tahun 2018. Drama ini bercerita tentang seorang atlet taekwondo bernama Fang Yu, diperankan oleh Lu Han. Film diawali dengan memperlihatkan seorang petarung cantik yang bernama Fang Yu terlihat menghadap seorang laki-laki tua, yang ternyata itu adalah kakeknya. Di sini sang kakek meminta Fang Yu untuk menjadi penerusnya sebagai pemimpin perusahaan. Akan tetapi Fang Yu menolak hal itu, dan lebih memilih untuk menjadi petarung MMA. Fang Yu menunjukkan sebuah surat dari universitas yang akan menjadi tempat tujuannya nanti. Di waktu yang lain terlihat seorang laki-laki yang bernama Ming Tian. Dia sangat lembut dan tak suka berkelahi. Meski begitu, Ming Tian ini adalah seorang kepala keluarga untuk kedua adiknya, karena kedua orang tua mereka sudah menelantarkan mereka. Suatu ketika Ming Tian diberi pekerjaan oleh bosnya untuk mengantarkan sebuah pesanan ke tempat langganannya. Terlihat jika si bos sangat menyukai hasil pekerjaan Ming Tian yang bagus dan sangat cepat. Oleh karena itu dia menjadi salah satu karyawan kesayangan bosnya tersebut. Singkat cerita, Ming Tian pergi mengantarkan pesanan tersebut dengan menggunakan sebuah sepeda. Di saat berada di jalanan yang menurun, Ming Tian melihat seorang nenek yang tak sengaja melepaskan gerobak berisi barang dagangannya. Dengan seketika Ming Tian pun bergegas untuk berlari mengejar gerobak tersebut. Di saat yang bersamaan Fang Yu menendang gerobak itu, sehingga isi gerobak itu berserakan. Melihat kejadian tersebut, si nenek pemilik gerobak itu marah-marah, sedangkan Fang Yu sendiri terlihat sangat cuek. Dia memberikan sejumlah uang kepada si nenek sebagai pengganti gerobaknya. Setelah kejadian tadi, Ming Tian terlihat menuju ke sebuah rumah, yang ternyata adalah rumah guru bela dirinya si gadis cuek tadi. Ming Tian ke sana untuk mengantarkan pesanan yang ternyata guru bela diri dari Fang Yu, pelanggan setia dari bosnya. Hal itu membuat Ming Tian dan Fang Yu kembali berpapasan, akan tetapi lagi-lagi Fang Yu bersikap sangat cuek. Beberapa waktu kemudian keduanya kembali bertemu untuk ketiga kalinya saat menghampiri sebuah air mancur. Namun kali ini mereka tak menyadarinya, karena pada saat itu keduanya sedang fokus berdoa dan membuat permohonan masing-masing sambil melemparkan sebuah koin. Beberapa waktu kemudian Ming Tian mendapatkan surat undangan dari universitas, di mana hal itu membuatnya senang sekaligus bingung, karena dirinya memiliki dua adik yang harus dibiayainya. Namun beruntungnya masalah itu berhasil dipecahkan dengan bantuan dari bosnya. Bukan hanya itu, si bos juga mengenalkan Ming Tian pada sahabatnya. Dengan begitu Ming Tian tak akan kesulitan untuk mencari pekerjaan di tempat barunya nanti. Singkat cerita, Ming Tian akhirnya pindah ke kota tempat universitas itu berada. Di sini dia juga membawa serta kedua adiknya. Mereka menyewa sebuah rumah sederhana. Di kota baru ini Ming Tian masih tak jauh berbeda dengan kehidupan di kota asalnya. Sebelum pergi ke kampus, Ming Tian harus bekerja dan mengantarkan kedua adiknya untuk bersekolah. Di saat pertama kali tiba di kampus, Ming Tian merasa banyak sekali mahasiswi yang menyapanya, sekaligus memuji ketampanannya. Anehnya di sana tak ada satupun mahasiswa laki-laki yang ditemuinya. Di kampus tersebut Ming Tian adalah mahasiswa satu-satunya yang laki-laki. Itu diketahuinya dari pengumuman yang diberikan oleh salah seorang staf pengurus kampus. Semua mahasiswi pun terlihat bersorak dan segera mengejar Ming Tian. Hal itu membuat Ming Tian kabur hingga berada di suatu taman. Di taman lagi-lagi Ming Tian bertemu dengan Fang Yu untuk keempat kalinya. Hal itu membuat Fang Yu juga bertanya-tanya, namun dia tetap saja bersikap cuek. Mereka berdua terlibat perdebatan kecil dikarenakan oleh tangan Ming Tian yang tergores oleh tas Fang Yu. Bukannya meminta maaf, Fang Yu malah memberikan uang sebagai gantinya. Ming Tian merasa terhina. Dia pun mengungkit tindakan Fang Yu terhadap si nenek di saat waktu itu. Mereka pun kembali berdebat dengan sangat sengit. Kejadian itu Fang Yu ceritakan kepada seorang sahabatnya. Namun Fang Yu beralasan jika dirinya terpaksa menendang gerobak nenek tersebut karena dirinya ingin menyelamatkan seorang anak kecil yang hampir tertabrak. Cerita berpindah. Terlihat Ming Tian yang sedang berada di dalam kelas untuk mengikuti kuliahan pertamanya. Di sini dia tidak bisa belajar dengan fokus, karena statusnya sebagai satu-satunya mahasiswa laki-laki. Hal itu membuat dirinya menjadi pusat perhatian di dalam kelasnya. Berpindah ke Fang Yu, masa lalunya pun mulai terungkap.
sikapnya yang cuek seperti saat ini adalah akibat dari trauma masa kecilnya. Pada saat waktu kecil Fang Yu didandani sebagai anak laki-laki oleh orang tuanya. Orang tua Fang Yu sebenarnya sangat menginginkan seorang anak laki-laki. Semua teman sekolahnya saat itu menganggap jika Fang Yu anak laki-laki. Tapi semuanya berubah ketika adik laki-lakinya telah lahir. Fang Yu kembali ke kodratnya sebagai perempuan. Itu membuat teman-teman sekolahnya terkejut hingga akhirnya mereka membulinya. Cerita berpindah terlihat Ming Tian yang mendengar adiknya mengigau. Adiknya menyebut salah satu petarung MMA dengan julukan ratu yang diidolakannya. Di sini Ming Tian mengetahui jika sosok yang diidolakan oleh adiknya adalah Fang Yu. Ming Tian mengingat momen pertemuannya dengan Fang Yu. Ada satu momen di mana Ming Tian teringat sosok ibunya di saat melihat mata Fang Yu. Karena ternyata dulu sang ibu meninggalkan Ming Tian bersama ayahnya yang saat itu sedang mabuk. Namun masih belum diketahui tentang permasalahan apa yang dialami oleh keluarga Ming Tian. Tiba-tiba Ming Tian pergi ke kampus untuk mengundurkan diri, dengan alasan tak ada toilet laki-laki yang bisa dia gunakan. Sebenarnya dirinya tak ingin bertemu kembali dengan Fang Yu. Namun tanpa diduga seorang pengurus langsung memperlihatkan sebuah surat perintah untuk membangun toilet, di mana ternyata toilet tersebut sudah jadi. Dan uniknya pintu toilet pria tersebut memakai siluet foto Ming Tian. Melihat hal itu dia hanya terdiam tak bisa berkata apapun. Meski begitu Ming Tian tetap bertekad untuk mengundurkan diri dari kampus tersebut. Pengurus kampus pun akhirnya menyerah dan menyetujui keinginannya tersebut. Namun dengan satu syarat di mana Ming Tian harus menyimpan surat pemberiannya di suatu kotak pos yang terletak di sebuah ruangan. Awalnya Ming Tian menganggap mudah permintaan tersebut. Tetapi di saat dirinya sampai di ruangan tempat kotak pos tersebut, ternyata banyak sekali rintangannya yang harus dia hadapi. Sayangnya dia dianggap kalah setelah menerima satu tendangan. Setelah mengalami kegagalan Ming Tian kembali menemui pengurus kampus dan memprotes kejadian tersebut. Akhirnya pengurus kampus membujuk Ming Tian mau bertahan dengan janji keringanan membayar uang kuliah. Hal tersebut berhasil membuat Ming Tian tertarik dan memutuskan untuk bertahan di dalam kampus tersebut. Ming Tian kini kembali ke dalam kelasnya untuk mengikuti perkuliahan di sini. Dia baru menyadari jika ternyata para mahasiswi di kampus itu berkuliah asal-asalan dan hanya Ming Tian yang benar-benar memperhatikan pengajaran. Hal itu membuat para gadis bertepuk tangan dan memandangnya dengan kagum. Kejadian itu diperhatikan oleh kepala kampus tersebut, membuatnya memutuskan untuk kembali merekrut seorang mahasiswa laki-laki. Pengumuman pun segera dibuat melalui sebuah brosur, di mana hanya menyebutkan jika kampus tersebut adalah kampus yang berprestasi di dalam bidang olahraga, bela diri taekwondo, karate, dan juga tinju. Semua prestasi disebutkan dalam pengumuman itu diraih oleh para mahasiswi yang berada di kampus ini. Bahkan di antara mereka ada seorang pegulat yang sudah sangat terkenal yang dijuluki sebagai Ratu Petarung Ma, di mana sosok itu adalah Fang Yu. Semua peserta didik di kampus ini diharuskan memiliki salah satu klub olahraga tak terkecuali Ming Tian, yang pada saat itu masih kebingungan untuk memilih klub. Tanpa sengaja Ming Tian melihat sebuah ring tinju yang sedang ramai oleh kerumunan. Pada saat itu terjadi pertandingan antara Fang Yu dengan pelatih ketua klub tinju. Ketika Ming Tian melihat kedua gadis itu sedang bertarung, tiba-tiba saja Ming Tian teringat akan sosok ayahnya yang juga merupakan seorang petinju. Ingatan tersebut bukanlah kenangan yang baik bagi Ming Tian. Sesaat itu dia langsung meninggalkan lokasi pertandingan tersebut. Fang Yu sempat menyadari kehadiran dan kepergian Ming Tian dari tempat itu. Singkat cerita, ketika membersihkan diri di kamar mandi terlihat Fang Yu yang sedang memikirkan tentang pertemuan dirinya dengan Ming Tian. Dirinya tak suka dengan tatapan Ming Tian dan berniat untuk membalasnya. Tak lama kemudian Ming Tian tiba-tiba masuk di dalam kamar mandi yang sama dengan Fang Yu. Awalnya Fang Yu mengira jika sosok masuk adalah teman wanitanya. Fang Yu langsung meminta tolong untuk mengambilkan handuk. Seketika dia terkejut saat menyadari jika tangannya membantunya adalah tangan seorang laki-laki. Terjadilah keributan. Akhirnya keributan itu bisa berakhir di saat sahabat Fang Yu datang untuk menghampirinya, karena ternyata dia selama ini tak bisa ke kamar mandi wanita yang sedang ramai.
Mendengar hal itu, Ming Tian pun sempat menantang Fang Yu untuk menggunakan kamar mandi wanita di saat kondisi sedang ramai. Fang Yu merasa tertantang untuk melakukannya. Akan tetapi semua orang malam melihatnya dengan tatapan yang aneh. Cerita berpindah. Terlihat Ming Tian yang sedang melakukan pekerjaannya. Dia melihat seorang anak kecil yang sedang diseret oleh beberapa orang dewasa. Melihat hal itu, dia pun berniat untuk menolongnya. Namun sayangnya Ming Tian malah dianiaya oleh orang-orang tersebut. Tak lama kemudian, Fang Yu dan teman-temannya segera menghampiri Ming Tian dan membalas perlakuan para berandalan tersebut. Teman Fang Yu berlari untuk menghampiri Ming Tian. Dia secara sengaja memperlihatkan rasa sukanya terhadap Ming Tian. Melihat hal itu, tiba-tiba Fang Yu terlihat menjadi sedikit kesal. Fang Yu menyarankan agar Ming Tian bergabung ke dalam klub bela diri, namun Ming Tian tak tertarik sama sekali. Ming Tian berterima kasih pada Fang Yu dan ia segera pergi untuk menyelesaikan tugasnya. Di tempat lainnya, masalah baru pun muncul. Saat Ming Tian tiba di tempat tujuan, pelanggannya pun marah dan sempat mengomeli Ming Tian. Namun tanpa diduga, tiba-tiba saja Fang Yu berada di tempat tersebut dan langsung menolongnya. Ternyata pelanggannya itu adalah adik kandung Fang Yu. Berkat Fang Yu, Ming Tian kembali selamat dari nasib buruknya. Beberapa saat kemudian, Fang Yu berada di dalam kamarnya. Ia masih memikirkan kejadian yang dialaminya sepanjang hari ini bersama Ming Tian. Dia menjadi sangat kesal saat dirinya mengingat pertemuannya dengan Ming Tian, salah satunya saat temannya memegang tangan Ming Tian. Esok harinya terlihat Fang Yu mengunjungi sebuah makam salah satu orang yang sangat dihormatinya. Sosok tersebut diketahui bernama Manji, karena pada saat dirinya masih kecil, satu-satunya orang yang tetap peduli adalah Manji. Di saat Fang Yu meninggalkan tempat itu, ternyata Ming Tian juga datang mengunjungi makam tersebut. Dan juga dia memberikan penghormatan di makam Pak Manji. Teman Ming Tian dihukum oleh pihak kampus akibat perkelahian kemarin. Berbeda dengan Ming Tian yang tak mendapat hukuman apapun, meski begitu Ming Tian menjadi tak enak hati. Ia juga meminta untuk ikut dihukum karena perkelahian tersebut. Mendengar hal itu, staf kampus pun memutuskan hukuman para gadis untuk memberikan pelatihan bela diri kepada Ming Tian. Di sini juga terlihat jika pihak kampus benar-benar takut akan kehilangan satu-satunya mahasiswa laki-lakinya tersebut. Mendengar keputusan itu, teman Fang Yu pun semakin menyukainya dan kembali bermanja-manjaan dengan Ming Tian. Namun hal itu membuat Fang Yu hanya bisa terdiam. Beberapa hari kemudian, Fang Yu terlihat ingin mengajarkan seni bela diri kepada Ming Tian. Akan tetapi cara yang digunakannya sungguh aneh, yaitu dengan mengumumkan pertandingan bela diri antara dirinya dengan Ming Tian. Informasi tersebut sudah tertempel di dinding dan juga tersebar di seluruh penghuni kampus. Ming Tian yang tak tahu apapun menjadi keheranan saat semua gadis menyemangatinya. Setelah mengetahui informasi itu, dia pun segera menghampiri Fang Yu dan memprotes tentang rencana pertarungan tersebut. Ming Tian berkata jika dirinya tak mempunyai waktu untuk melakukan hal itu. Namun Fang Yu awalnya terlihat gugup dan salah tinggal karena dirinya mengira jika Ming Tian akan berterima kasih terhadapnya. Namun yang terjadi justru malah sebaliknya. Mereka berdua terlihat berdebat hingga akhirnya Ming Tian pergi meninggalkannya Fang Yu. Mengetahui hal tersebut, sahabat Fang Yu mencoba untuk menghiburnya. Karena dirinya menyadari jika Fang Yu mulai menyukai Ming Tian, dia pun segera mengajak Fang Yu untuk pergi ke tempat kerja Ming Tian meminta maaf. Sayangnya Ming Tian sudah tak bekerja di tempat tersebut akibat perkelahian yang terjadi sebelumnya. Fang Yu teringat akan sepeda Ming Tian yang sudah rusak akibat ulah berandalan itu. Dia pergi ke toko sepeda dan membeli sepeda paling mahal di tempat tersebut. Feng Yu berniat untuk memberikan sepeda itu kepada Ming Tian. Setelah keluar dari toko sepeda, Fang Yu mengamati sepeda mahal yang dibelinya tersebut. Dengan rasa bangga, Fang Yu sangat yakin jika Ming Tian akan menyukai sepeda yang akan diberikannya itu. Tiba-tiba dia menyadari jika dirinya sedang memikirkan Ming Tian yang selama ini dia benci. Tentu saja dia pun segera menepis pikiran tersebut. Sementara itu terlihat Ming Tian yang sudah berhenti dari pekerjaan sebelumnya. Dia pun segera menemukan pekerjaan baru sebagai badut di sebuah kafe.
Namun tiba-tiba datang dua anak kecil yang usil sehingga dia terjatuh. Tak lama kemudian seseorang datang menolongnya dan membantunya untuk bangkit. Ternyata orang itu adalah Fang Yu. Tanpa sadar Fang Yu mengatakan, jika kostum badut ini mengingatkannya pada boneka kelinci miliknya saat masih kecil dulu, Ming Tian pun menjadi terpesona dengan perhatian dan pertolongan yang diberikan oleh Fang Yu. Di balik sikapnya yang dingin dan cuek, ternyata Fang Yu tetaplah seorang gadis manis dan juga pemalu. Singkat cerita, sifat pemalu itu pun terbukti di saat dirinya meminta bantuan kepada sahabatnya untuk memberikan sepeda mahal yang telah dibelinya kepada Ming Tian. Akan tetapi sahabatnya itu menolak dan menyuruh agar memberikannya sendiri. Setibanya di rumah Ming Tian, Fang Yu terlihat kecewa di saat dia melihat salah satu temannya yang menyukai Ming Tian. Sudah berada di sana melihat ketiga gadis itu datang ke rumahnya secara bersamaan, ia pun segera mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam rumah. Karena petarung idolanya yaitu Fang Yu datang mengunjungi rumah mereka, adik-adik Ming Tian mengajak mereka semua untuk bermain kartu. Suasana pun menjadi sangat ceria dan menyenangkan. Termasuk Fang Yu yang terlihat sangat senang dan juga sering tertawa lepas. Tiba-tiba muncul seekor kecoa yang membuat semuanya histeris. Hingga tempat sengaja Ming Tian menggendong Fang Yu yang terlihat ketakutan. Saat mereka tersadar Ming Tian yang melepaskan tangannya tersebut, sehingga hampir saja membuat Fang Yu terjatuh. Tak lama kemudian Ming Tian dan Fang Yu keluar dan berbicara. Fang Yu memberikan sepeda yang telah dibelinya, namun Ming Tian menolak pemberian tersebut. Dia beralasan jika sepeda tersebut tak cocok digunakan untuk pekerjaan pengirimannya. Mendengar hal itu, Fang Yu menjadi kesal dan mengajak teman-temannya untuk segera pulang. Di sisi lain, adik Ming Tian terlihat bahagia setelah kedatangan sang idolanya, yaitu Fang Yu. Ia pun meminta izin kepada Ming Tian untuk bergabung dengan klub taekwondo di sekolahnya. Mendengar hal itu, Ming Tian seketika terlihat marah dan langsung menolaknya. Dia teringat masa lalu, di mana penyebab sang ibu meninggalkan mereka adalah di saat ayahnya bertanding. Sementara itu, Fang Yu yang sudah berada di rumah, tiba-tiba teringat dengan momen-momen pertemuannya dengan Ming Tian. Hingga akhirnya dia pun merasa kesal sendiri. Fang Yu segera menepis pikirannya tersebut. Di keesokan harinya, Fang Yu mendapatkan teguran dari pihak kampus. Karena telah membuat jadwal pertandingan dengan Ming Tian, keduanya mendapatkan hukuman bersama untuk membersihkan kolam renang. Awalnya mereka terlihat menjalani hukuman seperti biasa saja. Setelah beberapa waktu, keakraban pun mulai terjalin di antara mereka berdua. Mereka tak canggung lagi, malah mereka berdua bermain air bersama, karena ulah mereka bermain air. Penjaga mengikat kedua kaki mereka, agar tak lagi bermain-main, sehingga hukuman yang melelahkan tersebut membuat keduanya tanpa tersadar beristirahat. Dengan posisi kaki yang masih terikat, Fang Yu terlihat memperhatikan Ming Tian yang tak sengaja tertidur. Fang Yu memberanikan diri untuk melihat Ming Tian lebih dekat, karena Fang Yu ketahuan oleh Ming Tian. Mereka berdua pun menjadi sangat canggung dan Fang Yu pun segera pergi meninggalkan Ming Tian yang masih tertegun. Fang Yu yang bertanya-tanya dan merasa kebingungan akan perasaannya sendiri, tiba-tiba berpapasan dengan dua temannya yang sedang membicarakan tentang ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta. Fang Yu merasa jika ciri-ciri tersebut sama persis seperti yang dirasakannya terhadap Ming Tian. Sambil memegangi dadanya, dia pun kembali teringat momen di saat bersama dengan Ming Tian. Fang Yu berusaha menolak untuk mengingatnya, namun bayangan itu selalu terlintas di pikiran Fang Yu. Di waktu yang lain, kedua adiknya tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria yang dulu suka membuli Ming Tian. Orang tersebut mengancam impian dan memintanya untuk berlutut,
kecewa melihat kakaknya tak melawan. Adik Ming Tian mengatakan bagaimana Ming Tian menjaga mereka, jika menjaga dirinya sendiri Ming Tian tak mampu. Adiknya juga membandingkan kelemahan Ming Tian tersebut dengan sosok ayah mereka yang merupakan seorang jagoan dan petarung. Di rumah Ming Tian memikirkan ucapan adiknya tersebut ternyata sama persis dengan apa yang diucapkan oleh Fang Yu. Akhirnya Ming Tian membulatkan tekad untuk berlatih bela diri, agar ia bisa melindungi orang-orang yang disayanginya. Singkat cerita, Ming Tian akhirnya bergabung dengan klub tinju, dan dilatih langsung oleh sahabatnya sendiri untuk membuktikan jika dirinya tak lagi lemas seperti dulu. Pada suatu momen terlihat Ming Tian yang didatangi oleh berandalan tempo hari. Tapi tiba-tiba Fang Yu muncul dan membela Ming Tian secara terang-terangan. Masalah itu pun selesai dan Ming Tian segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu Fang Yu terlihat malu sendiri atas tindakannya. Dia merasa jika dirinya telah memperlihatkan rasa sukanya terhadap Ming Tian dengan jelas. Di saat sedang merasa gelisah seperti itu, sahabatnya datang menghampirinya. Fang Yu menjadi terkejut dan mencoba untuk tetap tenang. Cerita berpindah, di mana Fang Yu dan adiknya diajak makan malam oleh sang kakek di sebuah restoran mewah. Di sini sang kakek mengenalkannya dengan anak relasi bisnisnya, di mana hal itu bermaksud untuk menjodohkan mereka berdua. Tanpa diduga ternyata ada laki-laki tersebut adalah teman masa kecil Fang Yu, yang dulu sering mempermalukannya di hadapan teman-temannya. Fang Yu menjadi terkejut dan meninggalkan ruangan tersebut, karena merasa tak nyaman dengan sosok laki-laki itu. Tanpa diduga ternyata Min Ge Tian juga berada di tempat tersebut dan bekerja sebagai pelayan. Di saat Fang Yu mengingat kenangan buruk tersebut, tiba-tiba teman kecilnya tersebut menghampirinya mencoba untuk merayunya. Tanpa sengaja Ming Tian yang mendengar pembicaraan mereka berdua, sampai pada saat Fang Yu meninggalkan laki-laki tersebut. Ming Tian mengetahui jika sebenarnya laki-laki itu adalah sosok yang menyebalkan bagi Fang Yu sejak masih kecil. Akhirnya Ming Tian pun dengan sengaja menumpahkan minuman ke pakaian laki-laki itu. Meskipun sudah meminta maaf, tetap saja sang manajer harus memecat Ming Tian dari restoran mewah itu. Kemudian Fang Yu segera menemui Ming Tian yang terlihat biasa saja setelah dipecat dari pekerjaannya. Ming Tian berbohong dan tak ingin menunjukkan jika dirinya melakukan hal tersebut demi Fang Yu. Fang Yu mengetahui kebohongannya itu dan membuat Ming Tian tak bisa berkata apapun. Fang Yu pun berterima kasih dan ingin mengajak Ming Tian makan malam bersama. Akhirnya mereka berdua pun makan di tempat salah satu teman kampus milik Sun Hao. Dia adalah mahasiswa laki-laki kedua setelah Ming Tian. Terjadi momen kedekatan Ming Tian dan Fang Yu yang membuat keduanya salah tingkah. Hati Fang Yu masih terlihat berbunga saat sudah sampai di rumahnya. Di sisi lain ternyata Ming Tian juga merasakan hal yang sama saat mengingat momen kedekatannya bersama Fang Yu. Keesokan harinya kantin kampus dikejutkan dengan kedatangan Fang Yu ke tempat tersebut, karena biasanya Fang Yu tak pernah mau untuk diajak makan di kantin kampus, dengan alasan kurang higienis dan juga kurang bersih. Di kantin itu Sun Hao sedang membahas tentang Ming Tian dan Fang Yu yang makan malam bersama di tempatnya. Seketika wajah Fang Yu dan Ming Tian pun berubah menjadi sangat malu. Mereka berusaha untuk menutupi hal itu dari teman-teman yang lain. Tiba-tiba kemudian Ming Tian mendapat telepon dari sekolah adiknya. Ternyata adiknya sedang bermasalah karena telah berkelahi dengan temannya. Masalahnya saat itu semua teman-teman adik Ming Tian tak percaya jika dirinya mengenal Ratu. Hal itu sempat membuatnya kabur dan berlari menuju ke gerbang kampus. Beruntung akhirnya ia bertemu dengan Fang Yu dan mereka pun kembali ke sekolah itu. Masalahan pun selesai karena semua teman-temannya sudah percaya dengan perkataan adik Ming Tian. Tak hanya itu saja, Fang Yu bahkan menawarkan diri untuk ikut melatih mereka secara sukarela. Tentu saja hal itu disambut gembira oleh si pelatih dan juga semua murid di sana. Mereka pun mengucapkan terima kasih kepada Fang Yu. Cerita berpindah di mana terlihat Ming Tian menasehati kedua adiknya untuk tetap tegar, meskipun mereka hanya hidup bertiga dan tanpa orang tua. Hati Fang Yu menjadi tersentuh dan memandangi Ming Tian serta kedua adiknya dengan tatapan haru.
Singkat cerita, sebagai rasa terima kasih, Ming Tian mengajak Fang Yu untuk berjalan-jalan bersama kedua adiknya. Mereka menemukan kedai penjual hotdog yang sedang melakukan kontes. Namun karena anak kecil tak boleh berpartisipasi, Ming Tian dan Fang Yu mengikuti kontes itu, agar kedua adiknya bisa senang. Setelah itu mereka berdua secara bergantian saling membersihkan wajah masing-masing dari tepung yang menempel. Mereka terlihat tersenyum malu dan saling bertatapan dengan hangat. Hingga akhirnya adik Ming Tianpu pun mengganggu, karena dirinya juga sangat menyukai Fang Yu. Cerita berpindah, terlihat Ming Tian yang sedang bekerja di kedai milik Sun Hao. Namun tiba-tiba dia didatangi oleh preman yang pernah membulinya dulu. Ia bernama Mai Chen. Dia dengan sengaja datang untuk mencari masalah dengan Ming Tian dengan memesan banyak makanan. Namun tak ada satupun yang dimakan. Dia beralasan jika penyajiannya buruk hingga selera makannya sudah hilang. Sampai di sini film akan bersambung ke part 2. Setelah kejadian di restoran tempat dia bekerja, Ming Tian pulang dengan diantarkan oleh temannya. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya Ming Tian dan temannya. Karena di rumahnya ada Fang Yu yang sedang makan dengan adiknya. Ming Tian dan temannya bergabung dengan Fang Yu yang duduk di rumah Ming Tian. Di sini teman Fang Yu menyadari Fang Yu menyukai Ming Tian. Karena dia tahu Fang Yu lah yang membawa makanan untuk adik-adik Ming Tian. Di saat perjalanan pulang, teman Fang Yu bertanya kepadanya, apakah benar Fang Yu menyukai Ming Tian? Tetapi Fang Yu tidak mengakuinya dengan berbagai alasan, sehingga dia berkata, tidak ada alasan yang membuat ia suka pada Ming Tian. Tapi tanpa disadari, hal itu didengar oleh Ming Tian yang waktu itu ingin mengembalikan tabung air Fang Yu yang ketinggalan. Sehingga Ming Tian tidak jadi mengembalikan tabung air itu. Dan ia juga memendam perasaannya yang mulai suka dengan Fang Yu. Cerita berpindah ketika Fang Yu pergi ke perpustakaan, yang biasanya tidak pernah ia kunjungi. Sehingga teman-teman sekampusnya menjadi heran dengan kunjungan Fang Yu tersebut. Secara diam-diam Fang Yu mengambil beberapa buku tentang tema percintaan. Baru saja ia mulai membuka buku tersebut, ia kembali dikagetkan dengan Ming Tian yang menemuinya. Secara spontan ia menyembunyikan buku-bukunya dari Ming Tian, yang mengajak dirinya untuk berbicara dengan serius, yang membuatnya gugup. Ming Tian membicarakan tentang sepedanya. Ia tidak mau menerima itu secara cuma-cuma. Jadi ia menanyakan tentang apa yang ia bisa lakukan untuk Fang Yu, yang membuat Fang Yu kembali gugup. Kegugupannya hilang ketika perkataan Ming Tian terlihat berbeda dari Ming Tian biasanya. Ming Tian mengatakan kalau ada yang bisa dia bantu, dia akan melakukannya. Lalu Ming Tian pergi meninggalkan Fang Yu. Seketika Fang Yu langsung panik dan meminta saran gurunya. Akhirnya gurunya menyarankan ke Fang Yu untuk menjelaskan kesalahpahaman yang dialaminya. Kejadian itu kembali menjadi pikiran Fang Yu. Tiba-tiba ia teringat tentang momen di mana Ming Tian menawarkan permintaan kepadanya tadi. Ia ingin sekali menjawab dan memintanya untuk kencan bareng dirinya. Fang Yu membayangkan seperti makan es krim dan hal-hal seru lainnya bersama Ming Tian. Fang Yu panik dan menyadarkan dirinya. Ketika Ming Tian bekerja, permasalahan kembali terjadi. Ketika adiknya Ming Tian sakit dengan keadaan di rumah mereka cuma berdua. Untungnya teman Ming Tian tidak sengaja datang ke sana, yang langsung membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, teman Ming Tian menghubunginya, yang langsung membuatnya panik. Ternyata adiknya sebelum sakit sempat makan makanan yang sengaja dikirimkan seseorang. Dan setelah itu Ming Tian mencari siapa yang mengirimkan makanan itu. Ternyata yang mengirimkan adalah Mik Han, yang membuatnya seketika pergi ke kampusnya Mai Chan dan membuat keributan, yang berakhir dengan perkelahian oleh seorang perempuan musuh Fang Yu. Untung ada kapten mereka yang menghentikannya. Dia juga menceramahi anak buahnya atas perlakuan mereka terhadap Ming Tian, dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap mereka. Bukan itu saja, Fang Yu dan temannya juga menyusup ke sana,
guna membela Mingtian yang hampir ribut, tapi dipisahkan oleh seorang guru. Setelahnya mereka dipanggil oleh kepala kampus dan dimarahi, terutama Mingtian yang memulai permasalahan itu, yang membuatnya terancam kehilangan beasiswa dan dikeluarkan dari kampus. Mendengar itu, Pang Yu juga mengancam kalau Mingtian dikeluarkan dirinya juga bakal ikut mengundurkan diri, yang diikuti teman lainnya. Mingtian memohon kepada kepala kampus untuk memberi satu kali kesempatan lagi. Mingtian juga berterima kasih pada Pang Yu atas perhatian teman-temannya. Baru saja perkataannya selesai, Pang Yu berkata ia melakukan hal itu bukan karena menyukainya. Akhirnya Mingtian juga mengklarifikasi bahwa dia tidak berniat mengatakan hal itu, yang membuat seketika Pang Yu malu dan Mingtian meninggalkannya. Dengan ekspresi aneh untuk kesekian kalinya perubahan Pang Yu diperlihatkannya. Sekarang ia sudah bisa minum pakai gelas buntut yang sebelumnya tidak bisa ia lakukan. Sekarang dia lakukan dan membuatnya senang sambil senyum-senyum. Fang Yu kembali dibuat kesal oleh temannya yang menggoda Mingtian. Melihat itu teman dekatnya mengatakan kalau Fang Yu terus jaim seperti itu, siap-siap menyesal. Kembali ke kampus, pelatihan Mingtian dimulai dengan dipimpin langsung oleh ketua klub tinju, yaitu teman dekat Pang Yu. Mingtian di sana diajarkan berbagai macam teknik bertinju. Beberapa waktu kemudian, ada momen di mana Pang Yu tidak menyadarinya. Ia datang ke kafe bukan hanya untuk makan makanan kesukaannya, tetapi untuk curhat pada badut yang ada di kafe tersebut. Ia membicarakan tentang perubahan Mingtian. Perlu diketahui Pang Yu curhat tidak menyebutkan namanya. Semuanya ia ceritakan permasalahan percintaannya dengan Mingtian pada badut itu. Yang tanpa ia ketahui sebenarnya badut itu adalah Mingtian. Sadar siapa orang yang diceritakan Fang Yu, ia hanya berdiri mematung. Dia tahu kalau Pang Yu menyukainya. Latihan kedua Mingtian dilakukan dengan mempelajari teknik menghindari pukulan. Yang menjadi pelatih di latihan kedua ini adalah temannya Pang Yu yang suka dengan Mingtian. Terakhir setelah Mingtian melakukan latihan, ia juga kembali bekerja paruh waktu di sebuah tempat pencucian mobil. Tapi untuk kali ini Mingtian dibantu temannya Pang Yu. Pang Yu yang tahu aktivitas mereka, ia dengan sengaja datang ke sana dengan alasan mau mencuci mobil mewahnya yang membuat ia tersenyum. Keseruan mereka diperlihatkan setelah Pang Yu ikut membantu Mingtian. Terlihat sekali kalau Pang Yu menikmati kebersamaan mereka itu. Terlihat Pang Yu yang tertawa lepas sambil mencuri-curi pandang Mingtian dari kejauhan, sambil membayangkan saat dimana Pang Yu curhat tentang dirinya. Dia juga mengucapkan terima kasihnya kepada mereka. Keanehan Mingtian dan Pang Yu itu diketahui temanya, yang membuatnya semakin heran. Ada momen di mana Pang Yu mengharuskannya berbohong, demi bisa dekat dengan Mingtian. Saat itu di kampus dengan sengaja Pang Yu bersembunyi di sebuah pohon sambil menunggu Mingtian yang dimana saat melewati tempat itu, ia akan keluar dan bertemu dengannya. Seolah-olah pertemuan itu tidak direncanakan, Pang Yu juga menawarkan untuk mengajarkan ilmunya kepada adiknya Mingtian. Itu hanya Fang Yu lakukan supaya dia seri bertemu dengan Mingtian. Sayangnya obrolan mereka harus diganggu teman cowok mereka yang minta ikut. Supaya temannya itu tidak mau ikut, akhirnya keduanya ke sebuah akademi taekwondo, tempat adiknya Mingtian belajar. Untuk membantu mengajarkan anak-anak dasar dari teknik taekwondo yang baik dan benar. Kembali diperlihatkan di sana betapa senangnya Pang Yu saat berada di dekat Mingtian. Setelah selesai acara itu, keduanya terlihat jalan berdua sambil sedikit berbincang membicarakan keseluruhan aktivitas mereka. Di tengah obrolan mereka terlihat anak kecil yang sedang menangis karena layangannya tersangkut. Tanpa pikir panjang Pang Yu mengembalikannya. Melihat kebaikan Pang Yu, Mingtian kagum, sampai ketahuan Pang Yu yang sedang menatapnya.
Sesampainya keduanya di kampus, Mingtian dan Pang Yu melakukan latih tanding langsung di arena pertandingan sambil disaksikan oleh temannya. Latih tanding dilakukan dengan Mingtian disudutkan. Mingtian tidak membalas satupun pukulan Pang Yu, yang membuatnya marah, dan bertanya-tanya tentang apa yang ditakutkan Mingtian. Mendengar itu Mingtian secara spontan membayangkan kejadian saat ayahnya yang tidak sengaja membunuh lawannya. Setelah mendengar ceramah Pang Yu, Mingtian bertekad buat berubah. Sementara itu Maiken ke rumahnya dan kembali memprovokasi dirinya, yang membuat Mingtian untuk pertama kalinya bisa melawan, dan membuat Maiken tersudutkan. Mingtian meminta Mai-chan untuk sabar, pasti tiba saatnya mereka bertemu di atas ring, yang membuat Maiken seketika pergi. Kedatangan Mai-chan barusan seperti obat bagi Mingtian yang lagi banyak pikiran itu, terlihat ia merasa lega setelah masalah barusan. Paginya Mingtian kembali melakukan latihannya dengan tangan terluka, akibat memukul tembok saat bermasalah dengan Mai-chan kemarin, yang membuat teman-temannya khawatir, tapi Mingtian menenangkannya. Beberapa waktu sebelum turnamen diadakan, kedua kampus melakukan sebuah pesta bersama, yang dimana semua siswa harus menghadirinya. Ada adegan lucu di sana pada saat proses masuk ke panggung acara. Para siswa diharuskan melewati sebuah alat detektor. Dan sukar dipercaya semua siswa yang datang ke acara itu ketahuan membawa senjata tajam, termasuk teman-temannya Pang Yu yang juga ikut. Ada satu momen di mana semua orang terpesona akan ketampanan Mingtian. Saat itu dia datang ke tempat acara dengan setelan jas yang membuatnya jadi pusat perhatian. Termasuk Pang Yu yang tak berhenti menatapnya. Melihat Mingtian keluar barulah Pang Yu mendekati Mingtian. Di sebuah taman keduanya saling memuji tampilan masing-masing, yang membuat keduanya lagi-lagi malu-malu. Pang Yu mengajak Mingtian untuk berdansa, akhirnya keduanya berdansa. Tak lama kemudian Pang Yu membawa Mingtian ke rumahnya, dan melakukan sparring partner dengan adik Pang Yu. Awal pertarungan Mingtian terus disudutkan, tapi di akhir ia bisa memenangkan pertandingan, yang membuat Pang Yu lagi-lagi terpesona. Adiknya juga sempat menyinggung tentang hubungan keduanya yang membuat Pang Yu kesal sambil memperlihatkan tinjunya yang membuat ia dan Mingtian canggung. Mereka juga membicarakan tentang Pang Yu yang hebat dalam segala hal. Sekarang Pang Yu sudah terbuka terhadap Mingtian, terbukti ia menceritakan tentang masa lalunya kepada Mingtian. Mingtian tidak menyangka kalau Pang Yu seorang ratu mempunyai cerita seperti itu. Setelah perbincangan lancar barusan, tiba-tiba suasana berubah menjadi diam, yang membuat keduanya bingung. Harus ngapain lagi dan kembali canggung, mereka hanya bisa kesal dalam hati atas kebingungan itu. Kecanggungan itu masih berlanjut di dalam mobil. Yang mereka lakukan hanya bisa saling curi-curi pandang tanpa bicara. Kecemburuan Pang Yu kembali diperlihatkan ketika ia dengan sengaja mengunjungi rumah Mingtian sambil membawa makanan. Ternyata di sana telah ada temannya yang menyukai Mingtian. Dia asik makan bersama adiknya, sehingga Pang Yu harus kembali pulang dengan suasana hati yang sangat kesal. Sesampainya di rumah, adik Pang Yu memperhatikannya. Adiknya itu juga menebak kalau kakaknya itu sedang cemburu, yang langsung mendapat tatapan tajam Pang Yu. Melihat itu adiknya menarik kata-katanya kembali, dan berbalik mendukung suasana hati kakaknya. Awali dengan teman Pang Yu yang menawarkan sebuah bantuan untuk mendekatkannya dengan Mingtian, dengan cara memisahkan temannya yang mendekati Mingtian.
Tapi sayang temannya itu harus luluh hanya dengan sebuah makanan buatannya yang enak. Pang Yu kesal ketika temannya itu mengirimkan sebuah video kebersamaan mereka bersama keluarga Ming Tian. Lebih kesal lagi temannya itu meminta maaf karena ia sudah masuk perangkap temannya yang mendekati Ming Tian itu. Melihat temannya itu pandai memasak, tanpa pikir panjang Pang Yu pun tak mau kalah. Ia belajar memasak lewat sebuah tutorial video dan berharap jadi chef handal dalam satu malam, dan yang jadi korban masakannya adalah Panco adiknya. Merasa heran dengan perubahan drastis dari kakaknya itu, seakan tak mau menderita sendiri adiknya Pang Yu membagikan hasil masakan kakaknya itu pada karyawannya, dan hasilnya mereka sakit perut. Akibat latihan yang terlalu bersemangat Ming Tian mengalami cedera dan tak bisa bekerja. Untungnya ia mempunyai teman yang baik, salah satunya yaitu teman Pang Yu. Ia siap mengganti Ming Tian bekerja sebagai badut. Seperti biasa Pang Yu datang ke kafe guna curhat kembali tentang kisah asmaranya. Dan yang terjadi adalah teman Ming Tian yang menggantikannya jadi badut itu menampakkan diri, serta membeberkan kebenaran tentang badut tersebut, seketika membuat Pang Yu sakit kepala. Karena Pang Yu malu terhadap Ming Tian sambil membayangkan betapa banyak kisahnya yang ia ceritakan pada badut tersebut. Pang Yu baru tahu ternyata itu Ming Tian. Kejadian itu ia ceritakan pada temannya. Masih di tempat yang sama temannya curiga melihat bekas luka di tangannya dan mempertanyakan hal itu. Tapi Pang Yu berbohong kalau ia memasak karena lapar katanya. Walaupun begitu temannya tidak percaya, kecurigaan temannya itu semakin menjadi-jadi ketika Pang Yu menanyakan tentang masakan temannya. Sekarang temannya tahu perasaan Pang Yu terhadap Ming Tian, dan berniat membantu sahabatnya itu untuk mendapatkan cintanya. Tapi Pang Yu tak ada pergerakan sama sekali. Ia melihat kalau Pang Yu kalah telak dari temannya yang mati-matian mengejar Ming Tian, sedangkan Pang Yu masih saja terhalang malu, yang membuat temannya itu kesal. Setelah mendapat ceramah dari sahabatnya, Pang Yu bertekad mengutarakan perasaannya terhadap Ming Tian. Sebelum mengungkapkan perasaannya pada Ming Tian, Pang Yu berbicara sendiri berlatih menembak Ming Tian, tapi gaya bicaranya agak malu-malu terkesan sombong seperti tidak ikhlas saja. Teman Pang Yu berusaha supaya Ming Tian menemui Pang Yu dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Ia juga sibuk menahan temannya yang mau ikut. Akhirnya Ming Tian menemui Pang Yu yang sedang uring-uringan. Ia sibuk memilah kata yang tepat guna mengungkapkan perasaannya. Pang Yu mendengar sapaan Ming Tian, ia pun kaget. Ming Tian menanyakan tentang turnamen yang akan ia ikuti, dan dijawab dengan jelas oleh Pang Yu. Dan terakhir adalah saat-saat momen yang paling mendebarkan bagi Pang Yu. Ia berniat mengungkapkan perasaannya dengan gugup. Saking gugupnya kata-kata yang sudah ia persiapkan dan latihan ekstra keras yang Pang Yu alami harus kandas oleh bel masuk yang berbunyi. Semua rencana yang telah ia susun gagal semuanya. Tapi ia mempunyai rencana cadangan. Untuk menjalankan rencana cadangannya itu, Pang Yu harus terlebih dahulu bisa memasak. Akhirnya ia meminta bantuan teman cowoknya untuk mengajarinya memasak sebuah mie yang terkenal di rumah makan ibunya. Yang menjadi korban pertama dari masakan Pang Yu sekarang adalah teman dekatnya. Pang Yu juga sudah mempersiapkan obat bila mana makanannya itu mengandung racun. Setelah mencicipi makanan Pang Yu, betapa senangnya sahabatnya itu. Ia mengatakan kalau masakannya enak. Temannya Pang Yu menebak kalau Pang Yu mati-matian belajar memasak karena Ming Tian. Akhirnya ia jujur kalau Pang Yu sudah tidak tahan memendam perasaannya terhadap Ming Tian dan akan segera mengungkapkannya.
Teman tokonya juga membuat rencana untuk membantu Pang Yu. Ming Tian yang sedang sibuk asyik ngobrol dengan temannya, tiba-tiba saja Pang Yu datang menemui temannya itu. Melihat keakraban keduanya, ia terlihat kesal. Dan kekesalan itu ia lampiaskan dengan memukul-mukul Samsak dengan emosi saat latihan, dan itu diperhatikan oleh temannya. Ia juga meminta Ming Tian untuk istirahat dan membawanya ke sebuah tempat. Yang ternyata di tempat tersebut ada Pang Yu yang sedang bagi-bagi makanan gratis yang dimasaknya langsung. Pang Yu yang melihat Ming Tian ikut antri semakin semangat. Tetapi tak lama kemudian teman yang mendekatinya datang, sambil membawa makanan khusus untuk Ming Tian yang membuat Pang Yu kecewa. Kekecewaan Pang Yu bertambah ketika adegan mesra keduanya diperlihatkan di depannya yang membuatnya meninggalkan lokasi. Akibatnya Pang Yu patah hati, ia sering melamun dan tak mau makan. Kekesalan itu Pang Yu lampiaskan dengan cara berlatih tinju sambil membayangkan kejadian tadi. Temannya yang melihat itu menyarankan Pang Yu untuk bertanya langsung pada Ming Tian. Tapi menurut Pang Yu apa yang ia lihat tadi sudah cukup membuktikan kalau dia tidak menyukainya. Masalah kembali terjadi ketika ayah temannya membicarakan tentang sebuah jurus tinju yang bakal ia wariskan kepada muridnya, yang kebetulan jurus itulah yang membuat pamannya tewas. Pang Yu yang mendengar itu seketika marah. Turnamen pertama akan segera dilakukan. Pertandingan saat ini telah berlangsung antara Ming Tian lawan temannya dari kampus lain. Awal pertandingan temannya mendominasi, tapi pada akhirnya dia mengalah untuk Ming Tian. Entah apa maksud dari temannya itu. Setelah kemenangan itu, turnamen dilanjutkan ke babak selanjutnya, yang mana sekarang dia akan berhadapan dengan musuh bebuyutannya, yaitu Mai Chan dari kampus sebelah. Pertandingan diawali dengan Ming Tian bertahan, akibat dari serangan beruntun Mai Chan. Setelah itu keadaan berbalik, Ming Tian berhasil menang dengan keadaan lawannya pingsan. Pang Yu dan temannya bersorak. Ming Tian dan teman-temannya disambut oleh kepala kampus dengan senang hati. Mereka juga merayakan keberhasilan Ming Tian dengan cara makan-makan di sebuah rumah makan di sana. Ming Tian merasa bersyukur bisa mempunyai teman seperti mereka yang selalu menyayangi Pang Yu tanpa membeda-bedakan statusnya. Selepas perayaan itu, Pang Yu harus kembali menerima kecemburuan. Ketika teman ikut pergi bersama Ming Tian ke rumahnya, Pang Yu hanya bisa diam. Ming Tian yang diikuti temannya ke rumah, merasa tidak enak atas perlakuan temannya itu. Saking baiknya, ia juga sempat-sempatnya membuat sebuah sarapan di malam hari untuk keluarga Ming Tian. Semakin tidak enak, akhirnya Ming Tian memutuskan untuk tidak memberikannya sebuah harapan. Walaupun sebenarnya temannya itu tidak pernah mengatakan kalau ia suka tidaknya terhadap Ming Tian, tapi Ming Tian sadar dan peka atas perlakuan temannya itu terhadap dirinya seperti apa selama ini. Ming Tian mulai berbicara dengan permintaan maaf, dan diakhiri dengan perkataan kalau Ming Tian menganggap temannya itu hanya sebagai sahabat dan seniornya saja. Temannya itu menerima dengan lapang dada, tapi setelah pergi jauh dari Ming Tian, ia menangis. Paginya, kejadian semalam seolah berlalu begitu saja. Itu terlihat saat keduanya bertemu di kampus. Ming Tian dan temannya itu kembali seperti biasa,
Seperti tak ada kecanggungan sama sekali, bahkan temannya itu meminta bantuan Ming Tian untuk mengajarkan mereka pelajaran bahasa Inggris. Karena mata pelajaran itu nilai mereka buruk, Pang Yu yang tahu aktivitas mereka dari temannya merasa kesal, tapi ide gila Pang Yu tiba-tiba membisikkan sesuatu. Ia berniat menjawab soal ujian asal-asalan supaya dosen memintanya untuk kembali mengulang seperti halnya kedua temannya. Alasan itulah yang dibutuhkan Pang Yu untuk kembali menjalankan aksinya mendekati Ming Tian. Di tengah-tengah pengumuman hasil tes ujian, Pang Yu menghayal ujiannya mendapat hasil yang buruk dan meminta bantuan Ming Tian sambil senyum-senyum. Tiba-tiba ia disadarkan oleh seorang dosen yang mengumumkan kalau nilainya sempurna, yang membuatnya Pang Yu seketika berekspresi kesal. Akhirnya Pang Yu hanya bisa mengintip teman-temannya yang belajar bersama Ming Tian. Pang Yu merasa kesal saat mengetahui ternyata yang mengubah soal jawabannya adalah Panco adiknya sendiri. Pang Yu melampiaskan kekesalannya pada adiknya itu, sedangkan adiknya malah bingung dengan tingkah laku kakaknya. Setelah beberapa hari Pang Yu tidak ke kampus akibat urusan kantornya, Ming Tian merasa kehilangan sampai-sampai ia berhayal melakukan olahraga bersama Pang Yu. Di lain sisi Pang Yu pun merasakan hal yang sama. Ming Tian sempat-sempatnya ke kantor Pang Yu untuk ngajak jalan ke sebuah tempat hiburan, tapi ditolak yang membuat yang sedikit kecewa. Tapi setelahnya Pang Yu senyum-senyum sendiri melihat tadi Ming Tian datang jauh-jauh ke kantornya hanya untuk menemuinya. Ia sekarang mempunyai alasan untuk kembali bertemu dengan Ming Tian. Setelah sebelumnya dibuat patah hati oleh temannya, Pang Yu mengucapkan terima kasihnya atas ajakan Ming Tian tadi, dengan membawa banyak makanan ke rumahnya, tapi sesampainya di tempat tujuan, ternyata sudah disambut dua temannya yang sedang ribut-ribut dengan Mai Chan. Alhasil Pang Yu yang melihat ikut nimbrung. Selesai ribut-ribut ia mempertanyakan tentang kehadiran ketiga temannya itu. Tapi mereka tidak menjawab, mereka malah sibuk makan-makan dengan Mintia. Melihat kebahagiaan itu Pang Yu terlihat kecewa. Karena makanan yang dibawanya terpinggirkan oleh makanan yang dimasak oleh temannya sendiri. Melihat Pang Yu menyendiri, Ming Tian menghampiri dan keduanya berbicara mengenai jalan-jalan mereka akan tempat hiburan, tapi Pang Yu menolak. Setelah Ming Tian berharap keikutsertaannya, Pang Yu terdiam dalam perjalanan ke kantornya. Pang Yu masih memikirkan perkataan Ming Tian semalam, yang mengajaknya ke tempat hiburan. Kemudian ia sadar bahwa supirnya membawa dirinya bukan kantor yang dituju, melainkan ke tempat hiburan yang dikatakan Ming Tian semalam. Plus dengan baju yang sempat ia bayangkan sambil menghayal bareng Ming Tian, ternyata itu adalah ulah adiknya, sedangkan pekerjaan kakaknya ia tangani sendiri cuma untuk sang kakak. Supaya bisa jalan-jalan bareng cowok yang diidamkannya. Betapa kagetnya mereka ketika Pang Yu tiba-tiba berada di tempat yang dijanjikan. Terutama Ming Tian yang langsung terpesona oleh baju baru yang dikenakan Pang Yu. Setelahnya mereka seru-seruan bareng dengan menaiki semua wahana yang berada di sana, melihat kebahagiaan Pang Yu. Ming Tian mengajaknya menaiki beberapa wahana hanya berdua saja, yang membuat keduanya saling tersenyum dan menikmati kebersamaan mereka. Ada adegan menggetarkan hati saat keduanya berada di sana. Saat Pang Yu dan Ming Tian masuk ke wahana rumah hantu, dia dengan sengaja menggandeng tangan Pang Yu yang ketakutan, dan membuat yang nonton semakin geregetan setelah seru-seruan kemarin.
Keesokan paginya Pang Yu kembali ke kampus dengan wajah yang berseri-seri. Ia juga menemui temannya dan tentunya Ming Tian yang nomor 1, yang membuat keduanya saling melemparkan senyuman. Mereka juga diberi tugas oleh kepala kampus untuk pergi ke Makau bersama. Kecemburuan Ming Tian semakin jelas terlihat ketika orang yang ia siram waktu di hotel, atau pria yang dijodohkan dengan Pang Yu datang ke kampusnya untuk menjemput Pang Yu yang membuat Ming Tian melihatnya tidak suka. Orang itu menanyakan keberadaan Pang Yu pada Ming Tian. Tapi ia jawab dengan jutek tidak kenal katanya. Tak lama Pang Yu datang bersama temannya. Terjadi perbincangan antara calon jodoh Pang Yu, yang membuat Ming Tian cuma bisa memperhatikannya. Sedangkan Pang Yu sedikit tidak enak sampai curi-curi pandang. Orang itu juga ngajak makan bareng Pang Yu, tapi Pang Yu menolak. Yang membuat heran temannya malah menyuruh Pang Yu jangan menolak sambil mendorong-dorong keduanya masuk mobil. Dirinya sendiri juga ikut. Sedangkan Ming Tian dari tampangnya sudah dipastikan dia cemburu. Sesampainya di sana ternyata orang yang ikut makan bukan cuma bertiga saja, melainkan satu kampus yang membuat pria yang mau dijodohkan dengan Pang Yu menahan kesal. Pria tersebut penderitaannya bertambah ketika teman cowoknya Pang Yu datang dengan membawa pasukannya. Makin naiklah darah pria yang dijodohkan dengan Pang Yu itu. Setelahnya pamit Pang Yu teringat dengan Ming Tian, yang tadinya terlihat sedih, dan itu diceritakannya pada temannya. Mendengar itu lagi-lagi temannya membuat rencana untuk memprovokasi Ming Tian, yang membuat Pang Yu tersenyum. Dan benar saja Ming Tian sedang uring-uringan memikirkan kejadian tadi. Dia juga tidak bisa apa-apa saat harus latihan bersama Pang Yu yang kembali terlihat cuek. Ia cuma bisa curi-curi pandang terhadapnya. Perang dingin yang tak jelas itu akhirnya berakhir ketika teman Pang Yu memprovokasi Ming Tian tentang acara makan bersama Pang Yu dan pria kemarin yang berakhir memalukan buat pria tersebut. Panas dengan provokasi temannya itu, Ming Tian memberanikan diri untuk berbicara langsung kepada Pang Yu. Ming Tian menanyakan tentang perasaannya terhadapnya yang membuat Pang Yu sedikit tersenyum. Senyuman itu hilang ketika Ming Tian membujuk pria tersebut dan menyebutkannya Pang Yu pantas untuk bersanding dengannya. Seketika pembicaraan itu menjadi perdebatan panas di keduanya. Dengan tema siapa cowok yang pantas untuk bersanding dengan Pang Yu yang disebutkan Ming Tian tadi. Akhir Pang Yu kecewa dan Ming Tian pergi. Akibatnya rencananya gagal total. Teman Pang Yu kesal dengan tingkah Ming Tian dan Pang Yu yang mempunyai perasaan yang sama, tapi masih saja saling menunggu satu sama lain, yang membuat Pang Yu yang mendengarnya langsung mayun. Tiba-tiba teman Pang Yu memanggil Ming Tian ketika lewat di depan mereka, yang langsung membuat Pang Yu panik. Diceritakanlah kisah perjuangan senior yang mengejar cinta juniornya kepada Ming Tian. Yang jelas itu kisah cinta Pang Yu yang mengejar cinta Ming Tian itu sendiri. Tetapi seperti biasa dengan memakai nama samaran seolah bukan Pang Yu, yang membuat Pang Yu malu meninju temannya itu. Dan berakhir kabur membuat Ming Tian bingung dengan tingkah teman sekaligus seniornya itu. Pang Yu hanya bisa melihat foto orang yang disukainya dari sebuah ponsel saja. Suatu ketika pria yang dijodohkan dengan Pang Yu datang menemui Ming Tian di tempat kerja sampingannya. Ia juga menjelek-jelekkan status sosialnya yang membuat Ming Tian seketika menyemprotkan air yang membuatnya kabur. Kejadian itu ia ceritakan sama temannya yang biasanya juga mereka membicarakan tentang Pang Yu yang dijodohkan dengan orang brengsek sehingga membuat keduanya tidak rela. Kalau Pang Yu harus mendapatkan orang seperti itu. Akhirnya Ming Tian menyuruh temannya itu untuk mendapatkan Pang Yu dan menjaganya. Ming Tian tahu kalau selama ini temannya itu sangat menyukainya. Dia dibuat kaget ketika temannya itu malah menyuruh dirinya mendapatkan Pang Yu dan membeberkan kebenaran tentang gadis itu. Tambah kaget lagi ketika tahu kalau Pang Yu menyukainya sedari dulu. Termasuk semua perjuangan Pang Yu untuk mendekati Ming Tian. Di sela-sela lamunannya memikirkan perkataan temannya tadi, ia tanpa sengaja bertemu dengannya di sebuah kafe tempat ia bekerja. Ia juga makan bareng sambil membicarakan tugas mereka ke Makau.
Pembicaraan menjadi serius ketika Mintian menanyakan perasaan Pang Yu terhadap dirinya. Ia tahu semuanya yang membuat Pang Yu seketika terdiam dan menghindarinya. Akhirnya Pang Yu mengakui perasaannya terhadap Mintian. Pang Yu memang benar menyukainya yang membuat Mintian langsung memeluknya, dan secara resmi diumumkan sekarang mereka bersama. Kebahagiaan mereka sampai ke rumah masing-masing yang membuat keduanya senyum-senyum sendiri. Tugas Mintian dan teman-temannya di Makau akan segera dilaksanakan tanpa kehadiran Pang Yu yang sedang ada kerjaan di luar negeri. Mintian juga ketemu kangen dengan bos baik hatinya sambil membicarakan tentang pacar cantiknya, yang membuat bosnya itu terkagum-kagum. Mintian juga pergi ke tempat air mancur dan membuat permohonan sambil melemparkan sebuah koin. Tepat saat itu Pang Yu datang yang membuatnya terkejut dan memeluknya. Ia tahu kalau Pang Yu sekarang berada di luar negeri. Mereka duduk bersama membicarakan asal-usul Mintian, terus tentang kenangan mereka dan lainnya. Di sana mereka berencana membuat sebuah kenangan indah dengan cara menghabiskan waktu bersama. Yaitu mereka pergi ke sebuah tempat istimewa dengan berpakaian couple yang seolah-olah menunjukkan kalau mereka sudah ada yang punya. Setelah menghabiskan waktu bersama, akhirnya mereka berpisah di sebuah bandara. Ternyata Pang Yu hanya transit sebentar di Makau, dan sekarang ia bakal melanjutkan perjalanan pekerjaannya ke Dubai. Tak lupa sebelum berpisah terucapkan kata-kata sayang yang terlontar di keduanya. Walaupun sudah berstatus pacaran, Mintian dan Pang Yu masih saja malu-malu. Itu terlihat ketika Pang Yu yang uring-uringan karena bingung harus menghubungi Mintian. Tambah bingung lagi Pang Yu tak tahu harus menanyakan apa pada kekasihnya itu. Tetapi kepalang rindu Pang Yu memberanikan diri, dan ternyata di negara tersebut berada di malam hari. Itu terlihat ketika telepon Pang Yu masuk. Mintian masih dalam keadaan tertidur. Setelah telepon itu diangkat, keduanya lagi-lagi dalam kebingungan yang membuat perbincangan mereka terlihat sangat gugup. Saking gugupnya mengucapkan selamat malam saja lamanya minta ampun. Setelah telepon itu keduanya terlihat senyum-senyum memperlihatkan kebahagiaan mereka. Beberapa hari kemudian Pang Yu sudah berada di negaranya. Pang Yu dan Mintian keduanya membicarakan tentang kisah percintaannya yang membahagiakan. Mereka juga berjanji bakal terus bersama tak terpisahkan dan takkan pernah kesepian lagi. Seketika membuat keduanya saling tersenyum. Adegan itu terlihat oleh teman Pang Yu yang membuatnya manyun patah hati. Melihat itu Mintian mengejarnya dan memberikan pencerahan terhadap temannya sekaligus seniornya itu, yang untungnya seniornya itu mengerti dan menerima dengan mendadak. Sambil bersalaman dan keduanya saling tersenyum. Setelah resmi menjadi pasangan, Mintian dan Pang Yu melakukan kencan kedua mereka. Setelah kencan pertama dilakukan di Makau, mereka pergi ke sebuah tempat yang indah, tepatnya di sebuah bibir pantai. Di sana juga terdapat sebuah taman yang sangat indah. Mereka bersepeda berdua berkeliling tempat tersebut dan menikmati kencan mereka dengan bahagia sambil tertawa-tawa. Bukan hanya mereka yang terlihat bahagia, di sana juga ada beberapa pasangan lainnya yang merasakan suasana hati yang sama.
Setelah itu pasangan yang sudah capek bersepeda itu beristirahat di bibir pantai. Mereka saling berpegangan tangan sambil keduanya membicarakan hubungan mereka. Yang dimana diperlihatkan Ming Tian yang sebelumnya lugu, sekarang sudah bisa merayu Pang Yu. Bukan itu saja, Ming Tian tanpa canggung dan malu-malu lagi. Dan tanpa permisi juga langsung menggendong Pang Yu sampai membuatnya kaget. Keduanya bertatapan dibarengi saling melempar senyuman yang menunjukkan kebahagiaan mereka. Di balik kebahagiaan pasangan baru tersebut, ada satu orang yang rela berkorban demi mereka, yaitu Panco, adiknya Pang Yu yang harus rela menjadi babysitter dadakan untuk kedua adiknya Ming Tian. Demi menyukseskan acara penting pasangan pemula tersebut. Masalah pertama mereka dalam menjalin hubungan datang dari kakeknya Pang Yu yang tidak setuju dan menyuruhnya meninggalkan Ming Tian dengan alasan asal-usul Ming Tian yang bisa dibilang dari keluarga sederhana, berbeda dengan Pang Yu yang garis keturunannya jauh di atas Ming Tian. Untungnya Pang Yu menolak dan bakal memperjuangkan kekasihnya, yang mengakibatkan ia minggat ke rumah temannya, dan perseteruan dengan kakeknya itu ia ceritakan pada temannya. Mendengar alasan yang diceritakan Pang Yu membuat temannya itu mengerti. Selama Pang Yu tinggal di rumah temannya membuat Panco khawatir. Sampai-sampai ia mengutus seorang koki pribadi ke rumah temannya, yang membuat tuan rumah heran dengan perilaku anak konglomerat tersebut, berbeda dengan ayahnya tuan rumah yang mendukung. Menurutnya dengan adanya koki pribadi ia bisa menikmati makanan yang enak setiap harinya. Pang Yu juga berbelanja untuk kebutuhan pribadinya. Ia juga ke rumah kekasihnya dan membuatkan mereka makanan mie racikannya. Pasangan baru tersebut makin hari makin terlihat romantis, tak kala mereka melakukan suap-suapan di depan adiknya. Dan yang pasti mereka terlihat sangat bahagia dan tak malu-malu seperti sebelumnya. Aksi kocak pun diperlihatkan sama pasangan pemula ini ketika menjalani kencan yang baik dan benar. Akhirnya ia searsing di situs pencarian dan menemukan artikel yang ia cari. Setelah membaca artikel tersebut yang berisi tentang adegan dewasa, membuat Pang Yu melayang-layang. Membayangkan melakukan hal yang tidak bersama kekasihnya, membuat dirinya tersenyum-senyum sendiri. Diceritakan pasangan pemula itu makan berduaan di kantin kampus dan Pang Yu mempraktekkan ilmu yang baru saja ia dapat. Pang Yu dengan sengaja memperlihatkan sebuah artikel yang bergambar dua orang dewasa saling suap-suapan. Pang Yu juga sempat memberikan kode pada Ming Tian untuk melihat gambar tersebut. Tapi Ming Tian malah membaca tentang investasi, membuat Pang Yu seketika malu dan pura-pura mengambil sesuatu. Setelah dilihat kembali, Ming Tian akhirnya mengerti apa yang diinginkan Pang Yu dan terjadilah adegan suap-suapan pasangan pemula tersebut, persis dengan yang digambar. Masalah kembali datang ketika kakek Pang Yu menghampiri Ming Tian. Ia juga menyuruhnya meninggalkan Pang Yu sambil membawa-bawa tentang kisah kehidupannya yang sederhana. Dia juga ditawarkan sebuah imbalan oleh kakeknya Pang Yu supaya meninggalkannya, tapi dia menolak. Permasalahan kemarin dengan kakeknya mereka anggap berlalu. Dan sekarang Pang Yu dan Ming Tian sedang melakukan makan bersama dengan kedua adiknya, dengan keadaan mati lampu. Walaupun begitu Pang Yu menerima Ming Tian apa adanya. Hal itu terlihat dalam keadaan mati lampu pun mereka makan bersama dengan ceria. Akibat perselisihan dengan kakek Pang Yu, Ming Tian mulai merasakan dampaknya semua. Tempat kerja sampingannya ditutup yang membuatnya kembali bingung harus mencari uang di mana.
Terlebih lagi ia mempunyai adik yang masih butuh banyak biaya. Permasalahan Ming Tian diperparah dengan mereka diusir dari kontrakan tempat mereka tinggal, dengan alasan kontrakan yang ia tempati sudah dijual. Walaupun begitu ia tidak pernah memperlihatkan kesusahan itu pada kedua adiknya, dan permasalahan itu juga tidak pernah keluar satu kata pun ia bicarakan pada kekasihnya, apalagi minta bantuan. Untungnya Ming Tian punya sahabat yang mempunyai ibu baik hati, mereka ditampung di sana dengan sukarela. Situasi sulit yang menimpanya disadari oleh Panco adiknya Pang Yu. Ketika itu Pang Yu tidak sengaja menabrak karyawan kakeknya dan melihat sebuah berkas yang berisi tentang rumah kontrakan Ming Tian yang langsung menemui Ming Tian. Ia sedikit marah ketika apa yang terjadi pada hidupnya tidak pernah memberitahukannya. Ming Tian juga menebak kalau semua permasalahan itu adalah ulah kakeknya. Panco membenarkan itu. Ia juga meminta untuk tidak memberitahukan masalah ini dulu sama kekasihnya. Dengan cepat anak buah kakeknya Pang Yu menyasar rumah makan dan rumah tempat tinggal orang yang menolong Ming Tian. Melihat orang-orang tersebut seketika ia menyadari apa yang terjadi dan langsung mengusir mereka sambil dibantu oleh ayah temannya Pang Yu yang juga kebetulan ada di sana. Suatu ketika Pang Yu yang sengaja ke rumah, ia merasa aneh ketika ibu pemilik rumah tersebut mengatakan kalau Ming Tian sudah pindah. Dirinya tambah aneh lagi saat temannya mendadak menatap Pang Yu dengan ekspresi tampak marah. Akhirnya temannya itu menceritakan tentang perlakuan kakek Pang Yu pada Ming Tian yang membuatnya sengsara. Mendengar itu Pang Yu menemui kakeknya dengan marah dan mempertanyakan maksud dan tujuan kakeknya itu. Saat itu juga langsung dijawab supaya Ming Tian meninggalkan Pang Yu. Dan satu lagi terungkap fakta yang diceritakan kakeknya, bahwa ayahnya Ming Tianlah yang membunuh paman kesayangan Pang Yu yang membuatnya semakin marah, entah marah pada kakeknya atau pada Ming Tian. Setelah itu Pang Yu kembali ke bekas kontrakan Ming Tian sambil mengenang momen kebersamaan dengannya, dan momen itu dirusak oleh bayangan kakeknya yang menceritakan kebenaran tadi. Tak lama kemudian Ming Tian datang dan menyapa Pang Yu, ia juga menenangkan Pang Yu yang terlihat sedih. Pang Yu dengan nada marah menanyakan tentang ayah Ming Tian, yang langsung dibenarkan olehnya. Saat itu juga Pang Yu meluapkan kemarahannya kepada Ming Tian, sambil mengatakan kalau orang yang ayahnya Ming Tian bunuh adalah pamannya. Saat itu juga Ming Tian terdiam tak bisa apa-apa. Sedangkan Pang Yu menangis tak percaya tentang kebenaran yang ada. Sambil membayangkan temannya itu Pang Yu pulang ke rumah dengan ekspresi yang lesu membuat adiknya Panco mempertanyakan kepada kakeknya dengan marah. Dikarenakan untuk pertama kalinya melihat kakaknya itu bisa bahagia, dan kebahagiaan itu seketika dirusak oleh kakeknya. Setelah kejadian tersebut Pang Yu dan Ming Tian hanya bisa berhubungan dengan pesan suara, tetapi Pang Yu meminta Ming Tian untuk tidak lagi menemuinya. Dengan kata lain mereka putus. Ming Tian meminta teman wanitanya untuk melihat keadaan Pang Yu, tapi ia menolak setelah melihat permasalahan pasangan pemula tersebut. Ditambah lagi Pang Yu sempat marah juga sama dirinya akibat ayahnya mau mengajarkan sebuah jurus yang membuat pamannya Pang Yu tewas sama muridnya. Dan terungkap fakta kenapa ayah teman tokonya itu menguasai jurus mematikan tersebut, karena ia satu perguruan dengan ayahnya. Ternyata ayah Ming Tian adalah sahabat sekaligus seniornya ayah temannya itu, yang dulu sempat menawarkan untuk mengajarkan jurus tersebut pada Ming Tian dengan cuma-cuma. Tapi Ming Tian menolaknya dengan alasan ia tak mau bernasib sama dengan ayahnya yang membuat keluarganya hancur. Tapi satu hal yang harus diketahui ayahnya Ming Tian adalah orang baik-baik. Dan kejadian masa lalu tersebut sebuah tragedi tak disengaja di atas ring tinju.
Mendengar itu teman Ming Tian langsung menemui Pang Yu. Ia juga berbicara dari hati ke hati pada Pang Yu. Berharap ia tidak melibatkan Ming Tian yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian ayahnya. Bahkan ia katakan ayah Ming Tian tidak bersalah di mata hukum. Percuma argumen sahabatnya itu tak ada yang masuk di hati Pang Yu. Mau alasan apapun itu tentang kematian pamannya, Pang Yu masih kukuh tidak terima. Ia juga meminta temannya itu untuk membiarkannya sementara ini sendiri. Akhirnya teman-temannya menyerah dan meninggalkan Pang Yu, dan menghormati keputusan sahabatnya itu. Di sisi lain Panco sedang menemui Ming Tian. Ia kesana bermaksud menebus rasa bersalah keluarganya. Akibat ulah kakeknya yang membuat Ming Tian sengsara dengan cara memberikan rumah yang dulu Ming Tian sempat sewa. Tapi Ming Tian menolak dengan alasan ia masih mampu untuk mengontrak sebuah rumah. Setelah Panco membujuk Ming Tian tidak berhasil, akhirnya ia menyerah dengan menyewakan rumah tersebut bukan gratis seperti yang ia tawarkan sebelumnya. Yang membuat Ming Tian berterima kasih. Ia juga memohon bantuan Panco untuk mempertemukan dirinya dengan kakaknya, yang dimana selama ini Pang Yu selalu menghindarinya. Akhirnya Panco membawa Ming Tian bertemu dengan Pang Yu di rumahnya, di mana Pang Yu sedang berlatih tinju dengan suasana hati yang tidak baik. Ditambah kedatangan Ming Tian makin menjadi-jadilah Pang Yu memukuli samsaknya. Ia juga sangat cuek. Itu terlihat dengan beberapa kali Ming Tian memanggil Pang Yu seperti tidak menganggapnya. Pada akhirnya ia menceritakan kisah kelamnya selama ini, yaitu saat-saat kejadian di mana keluarganya dikucilkan yang berakhir dengan ibunya pergi dan tak pernah kembali. Ayahnya akhirnya mabuk-mabukan dan kecelakaan, membuatnya selama ini harus hidup ekstra keras untuk menghidupi dirinya dan kedua adiknya. Tapi semua kegelapan itu hilang ketika ada seseorang yang membuatnya kembali bisa merasakan hidup. Karena Pang Yu seorang yang membuatnya terdiam, dia juga memintanya untuk kembali dan jangan menyerah. Setelah mendengar cerita sedih dari Ming Tian, sepertinya Pang Yu sudah kembali bersama. Itu terbukti ketika Ming Tian kembali pindah ke rumah sewanya. Pang Yu juga berada di sana ikut membantunya. Bukan itu saja, bahkan sekarang mereka sudah mulai kembali berlatih bersama. Walaupun Pang Yu setiap melihat Ming Tian selalu teringat tentang kejadian itu, tapi sekarang ia bisa menerimanya. Suatu ketika Pang Yu ditemui oleh seorang perempuan mantan istrinya, Paman Ching. Ia sengaja menemui Pang Yu dengan cerita sedihnya, yang ujung-ujungnya meminta bantuan Pang Yu soal uang. Saat itu juga Pang Yu tanpa berpikir panjang langsung membantunya. Bukan itu saja, bibinya ini juga kembali memprovokasi Pang Yu tentang kematian suaminya di tangan ayah Ming Tian, yang membuat dendamnya yang mulai terkubur kembali muncul. Ternyata orang itu adalah suruhan kakeknya Pang Yu yang ditugaskan untuk kembali membuka kebencian terhadap Ming Tian, supaya mereka berpisah. Ternyata umpan yang kakeknya berikan dimakan bulat-bulat oleh Pang Yu, yang saat itu juga Pang Yu meminta berpisah dengan Ming Tian sambil menangis, yang membuatnya mempertanyakan keputusan itu. Dengan jelas panggil membeberkan alasannya, yaitu tidak bisa memaafkan ayahnya Ming Tian. Setelah kejadian tersebut Ming Tian sering melamun dan Pang Yu frustasi. Itu terlihat ia saat hujan-hujanan pergi ke rumah sahabatnya, dengan ekspresi tertekan yang membuat sahabatnya itu panik. Setelah itu temannya menceramahi Pang Yu habis-habisan. Yang diceramahi tidak bisa apa-apa selain diam, terlihat sedih dan berakhir menangis. Paginya Pang Yu membicarakan kepergiannya untuk belajar di luar negeri pada kakeknya. Lebih cepat dari yang direncanakan sebelumnya, Panco yang mendengar itu protes. Ia protes tentang kebahagiaan kakaknya sendiri, tentang tinjunya dan tentunya soal pilihan. Tapi tekad Pang Yu sudah bulat untuk pergi ke luar negeri.
Setelahnya Pang Yu kembali ke kampusnya untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari kampus tersebut. Ming Tian yang mendengar itu lantas menghampiri Pang Yu dan mempertanyakan alasannya. Apakah benar karena dirinya Pang Yu meninggalkan kampus? Menurutnya kalau memang itu alasannya, Pang Yu tak usah repot-repot untuk keluar, biar dirinya saja yang pergi, ucap Ming Tian. Walaupun sekarang Pang Yu marah, tetapi ia tetap masih gadis baik hati. Itu terbukti Pang Yu masih memikirkan adiknya Ming Tian agar dia tidak usah melakukan hal itu. Serasa tidak cukup untuk menghancurkan perasaan Ming Tian, Pang Yu dengan sengaja ikut dengan pria yang menjemputnya, yang membuat adegan tersebut terlihat jelas olehnya. Walaupun begitu Ming Tian tetap pura-pura cuek dan tidak kenal terhadap keduanya. Di sela-sela pekerjaannya Ming Tian terlihat tak semangat sambil membayangkan kebersamaannya dengan Pang Yu. Tak lama setelah itu pria yang dijodohkan dengan Pang Yu datang ke tempatnya ditemani dua bodyguardnya. Ia meminta Tian untuk membersihkan mobilnya sambil ngoceh-ngoceh tentang Pang Yu. Yang jelas pembicaraan orang tersebut membuat Ming Tian panas dan hampir terprovokasi. Selain mengklaim Pang Yu, ia juga merendahkan Ming Tian. Dan adegan tersebut diperhatikan bosnya dan melaporkan sama Panco adik Pang Yu, yang sekarang jadi atasannya. Mendengar hal itu terlihat Panco mempunyai rencana untuk memberikan pelajaran pada calon iparnya itu. Dan benar saja video CCTV yang menampilkan Ming Tian yang sedang direndahkan oleh orang tadi sampai di tangan Pang Yu berkat Panco. Dan saat itu juga pria itu langsung dapat balasan dari Pang Yu sambil menunjukkan video tersebut yang berisi percakapannya tentang Pang Yu yang mau dipermainkan. Dan tentang perkataannya yang merendahkan Ming Tian, membuat pria itu diguyur air langsung dari gelasnya. Bukan itu saja, video tersebut sampai juga pada kakeknya Pang Yu. Dan ini lagi-lagi atas rencana Panco. Saat itu juga kakek Pang Yu resmi memutuskan hubungan dengan pria tersebut. Akhirnya masalah perjodohan Pang Yu berhasil diselesaikan sebelum kepergiannya ke luar negeri. Pang Yu menyempatkan diri pamitan pada anak-anak didiknya, terutama kedua adiknya Ming Tian. Bahkan Pang Yu mengajak mereka makan di sebuah restoran mewah. Malam harinya Pang Yu dan sahabatnya mabuk-mabukan sambil membicarakan tentang perasaannya sambil menangis. Masih dalam kondisi mabuk, Pang Yu lagi-lagi teringat tentang kenangannya dengan Ming Tian. Tiba-tiba orang yang dibayangkan menghubunginya dan meminta bertemu di sebuah kafe tempat di mana kenangan indah mereka dimulai. Pembicaraan diawali dengan Ming Tian yang mengungkit tentang kenangan keduanya. Dan dibalas oleh Pang Yu untuk berhenti untuk menyukainya. Diakhiri dengan salam perpisahan dari Ming Tian, ia tak lupa mengucapkan untuk berhati-hati bila Pang Yu berada di luar negeri sendiri. Sesampainya di rumah, ia disambut dengan musuh baru yang bernama Wu Ji. Wu Ji bukan musuh sembarangan. Orang ini juga satu-satunya yang telah mengalahkan dua orang teman Pang Yu secara mudah. Tanpa basa-basi keduanya terlibat keributan yang berakhir Ming Tian kewalahan. Untungnya ada Mei Ken yang menolong, sebelum akhirnya dia pingsan. Ternyata Wu Ji dengan sengaja mengincar Ming Tian untuk memancing Pang Yu, dan keadaan Ming Tian sekarang disekap di sebuah gudang oleh Wu Ji dan teman-temannya. Mengetahui itu Pang Yu terlihat mengkhawatirkan Ming Tian sambil marah-marah pada Wu Ji. Wu Ji sengaja memprovokasi Pang Yu lewat sebuah telepon untuk datang menyelamatkan Ming Tian dengan cara berduel dengannya. Kekhawatiran Pang Yu kembali diperlihatkan ketika ia menginterogasi Mai Chan tentang kejadian yang menimpa dia.
Terungkap Wu Ji ternyata bersekongkol dengan mantan pria yang dijodohkan dengan Pang Yu. Setelah macam menjelaskan apa yang terjadi, mereka dengan segera merencanakan sesuatu rencana. Pertama mereka pergi ke tempat nongkrong pria yang dijodohkan dengan Pang Yu dulu. Dengan cepat Pang Yu menghajarnya dan meminta memberitahukan di mana tempat kelompok Wu Ji berkumpul. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan teman-temannya, Pang Yu dibantu dengan Mai Chan dan Kapten mendatangi markas Wu Ji dan kelompoknya. Mereka langsung disambut dengan perkelahian. Setelah berhadapan dengan Wu Ji, ia mengizinkan Ming Tian untuk pergi. Dengan syarat Pang Yu harus bisa mengalahkannya. Terjadilah duel antara Wu Ji dan Pang Yu di atas arena ring yang tinggi, di mana kalau salah satunya jatuh bisa berakibat fatal. Di saat pertandingan dimulai, Pang Yu ternyata bukanlah tandingan Wu Ji. Itu terbukti dengan Pang Yu yang dengan mudah dikalahkan oleh Wu Ji. Tak lama ayah teman-temannya Pang Yu datang dan menebak guru Wu Ji dengan tepat. Menurutnya jurus Wu Ji masih tidak ada apa-apanya dengan jurus andalannya, atau jurus yang dibenci Pang Yu. Ayah teman Pang Yu menantang balik untuk kembali bertanding. Tapi murid yang ia cari masih belum sampai ke lokasi. Sampai akhirnya ia meminta Ming Tian untuk menguasai jurus mematikan tersebut, tetapi Ming Tian masih menolak dengan alasan yang sama. Terlebih lagi Pang Yu juga melarangnya. Mendengar itu dengan nada tinggi ayahnya teman Pang Yu menceramahi keduanya tentang kekalahan barusan. Dan tentang ayahnya Ming Tian yang membuat Ming Tian kembali berpikir, dan memutuskan untuk setuju mempelajari jurus mematikan tersebut. Atas bimbingan ayah temannya Pang Yu. Ternyata untuk mempelajari jurus tersebut tidaklah lama, hanya beberapa menit saja. Sambil mengingat latihannya dengan ayahnya dulu. Beberapa saat kemudian pertandingan dimulai antara Ming Tian versus Wu Ji, yang dimana pertandingan tersebut berjalan seru. Seperti biasa di awal pertandingan karakter utama selalu kewalahan terlebih dahulu. Tapi setelahnya Ming Tian berhasil mengalahkan Wu Ji tanpa harus membunuhnya, seperti ayah Ming Tian lakukan. Walaupun begitu di akhir Wu Ji melakukan aksi curang, yang menyebabkan Ming Tian terjatuh. Untungnya sebelum ada aksi lanjutan polisi datang dan menangkap mereka. Sedangkan Ming Tian berada di rumah sakit dengan ditemani Pang Yu, yang terlihat sangat khawatir hingga gelisah tak bisa diam. Sudah beberapa hari Ming Tian dirawat di rumah sakit dan masih belum sadar. Pang Yu dengan telaten menjaga dan merawatnya. Bukan itu saja, semua murid dan kepala kampusnya berbondong-bondong memberikan dukungan kepada Ming Tian. Pang Yu juga membantu semua pekerjaan Ming Tian. Seperti menggantikannya sebagai badut di kafe tempat pertama kalinya mereka akrab. Sesekali Pang Yu mengingat kenangan keduanya. Terus kembali ke rumah sakit untuk menemani Ming Tian yang belum sadar sambil menyalahkan dirinya sendiri akibat yang dialami Ming Tian. Pang Yu terlihat panik ketika dokter memberitahukan kalau dia mengalami cedera otak yang membuatnya kritis. Ditambah lagi seorang dokter mengatakan kalau Pang Yu harus siap-siap apapun yang terjadi pada Ming Tian. Melihat Pang Yu setiap harinya kembali ke rumah sakit membuat kakaknya sedikit protes.
Ia bersedia selama hidupnya hanya bisa menemani Ming Tian dan melupakan pendidikannya, yaitu belajar di luar negeri sesuai janjinya dulu. Itu Pang Yu ceritakan pada Ming Tian yang belum sadar di rumah sakit. Ia juga memohon sambil menangis supaya nanti ia pergi sudah tidak ada penyesalan. Ia juga berjanji apabila Ming Tian sadar Pang Yu bakal melupakan dendamnya pada keluarga Ming Tian. 然后你醒过来，我什么都可以做。我求求你了，明天你醒过来，醒过来好不好？我求求你了，我求求你。Paginya harapan Pang Yu terkabulkan. Ming Tian sadar yang membuatnya menangis haru diperlukan Ming Tian. Kabar itu beredar di semua murid kampus dan orang-orang terdekatnya, yang membuat mereka merasakan hal yang sama seperti Pang Yu. Beberapa hari kemudian Ming Tian sudah pulih dan pulang ke rumahnya. Di sana juga berkumpul orang terdekatnya termasuk Pang Yu yang menyambut kedatangannya. Ming Tian yang melihat Pang Yu terlihat canggung membuat temannya mengajak yang lain untuk pulang, supaya bisa memberi Pang Yu dan Ming Tian berduaan. Benar saja setelah sepulangnya mereka tak satu pun kata terlontar dari keduanya. Mereka sibuk dengan kecanggungan masing-masing. Kecanggungan itu berlanjut sampai Pang Yu membantu Ming Tian memasak. Tak tahan dengan situasi itu Ming Tian membicarakan tentang kepergian Pang Yu yang tak lama lagi pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya. Singkat cerita pada suatu hari Pang Yu dan Ming Tian tidak sengaja bertemu di pemakaman Anji paman Pang Yu. Dia juga mengirim sebuah doa serta penyesalannya atas tragedi yang membuat paman Pang Yu tewas. Pang Yu mendengar itu hanya bisa menatap. Dia di sana bertemu dengan bibi istri paman Pang Yu. Pang Yu bergerak supaya tidak ada keributan dengan cara menyuruh Ming Tian pergi duluan. Tapi Ming Tian menolak. Menurutnya ia tak akan lari dan akan menanggung semuanya. Dia juga mengungkapkan permohonan maafnya kepada bibi yang langsung detik itu juga dimaki-maki. Tak cuma itu bibi juga mengatakan tentang kecurangan ayahnya terhadap Manji, yang berhasil membuat dendam Pang Yu kembali muncul. Ternyata apa yang diceritakan bibi itu hanya karangan semata. Atas suruhan kakeknya Pang Yu masih dengan alasan yang sama sehingga Pang Yu termakan cerita bibinya itu. Ming Tian marah-marah membenci apa yang dilakukan ayahnya. Sedangkan Pang Yu yang tahu apa yang terjadi, hanya bisa mendengar dan terdiam di depan rumah Ming Tian. Akibat kejadian itu Ming Tian bercerita pada temannya yang mengkhawatirkan Pang Yu. Ia tidak punya muka lagi terhadap Pang Yu dan ia juga menyerah mengejar perasaannya. Pang Yu yang mendengar itu menangis sejadi-jadinya. Satu lagi rencana kakeknya sukses besar untuk membuat pasangan pemula tersebut berpisah. Pang Yu melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Beberapa musim berlalu setelah kepergian Pang Yu. Semua teman-temannya mulai berubah dan semakin dekat.
Akhirnya secercah harapan untuk memulihkan nama baik ayah Mingtian mulai terlihat. Ketika temannya tak sengaja membicarakan sang bibi dengan teman cowoknya, yang sekarang sudah jadi pasangan, yang tak sengaja pembicaraan itu didengar oleh Mingtian yang membuatnya bertanya-tanya. Mingtian meminta penjelasan dari temannya itu sedetail mungkin tentang pembicara itu. Setelah diingat-ingat ternyata menurut pembicaraan yang temannya dengar adalah bahwa Manji sebelum pertandingan sudah divonis daya tahan tubuhnya sudah tak kuat lagi, dan ia juga tahu ia bakal tewas di pertandingan berikutnya. Paman Ching melakukan itu supaya mendapatkan uang asuransi untuk menjamin kehidupan keluarganya, walaupun itu harus menumbalkan ayah Mingtian. Setelah mendengar cerita itu Mingtian bertemu teman Pang Yu. Mingtian menceritakan kembali dan tentunya ia juga meminta bantuan adiknya Pang Yu untuk menyelidiki. Diceritakan setelah beberapa musim berlalu Pang Yu kembali pulang, yang disambut langsung oleh kakek dan adiknya. Baru saja sampai di rumah Pang Yu malah baper terhadap boneka lucu pemberian mantan kekasihnya. Itu membuktikan bahwa perasaan Pang Yu masihlah tidak berubah terhadap Mingtian. Melihat kakaknya bengong sambil memandangi sebuah boneka saat itu juga Panco tahu apa yang dipikirkan kakaknya. Setelah itu Pang Yu juga menemui sang teman karibnya yang membuatnya kaget kegirangan. Mereka juga langsung duel setelah sekian lama tidak bertemu dengan wajah yang berseri-seri dan mereka juga sempat ngobrol sebentar. Tapi lagi-lagi Pang Yu terlihat sedih. Akhirnya setelah sekian lama tidak bertemu Pang Yu dan Mingtian dipertemukan di tempat pemakaman Paman Jieji, yang kebetulan mereka tidak sengaja berpas-pasan saat berada di sana. Membuat keduanya saling pandang dan saling sapa, tak ada obrolan panjang selain tatapan mereka yang panjang, setelah itu mereka pergi. Suatu hari Mingtian kedatangan Panco di rumahnya. Ia memberikan sebuah bukti transfer sejumlah uang yang diterima bibi, setelah dicocokkan. Setiap tanggal transaksi tersebut persis sama dengan kejadian-kejadian yang menyakitkannya bersama Pang Yu. Akhirnya Panco yang mendengar itu menebak kalau itu semua ulah kakeknya. Panco juga sempat ingin memberitahukan kebenaran itu kepada kakaknya, tapi ditolak Mingtian dengan alasan ia hanya membutuhkan bukti kalau ayahnya tidak bersalah. Ia tidak mau kalau nantinya Pang Yu tahu kebenaran itu akan berimbas buruk dengan hubungan Pang Yu dengan kakeknya. Tanpa diberitahu Panco. Akhirnya Pang Yu tahu juga lewat mulut temannya saat itu tidak sengaja bertemu di kafe. Saat itu juga Pang Yu menemui Mingtian di rumahnya. Ia protes atas kesimpulan sepihak Mingtian tentang masalah tersebut sambil marah-marah. Mendengar itu Mingtian membela diri dengan tenang. Menurutnya ia juga berhak tahu tentang kebenaran ayahnya yang sampai saat ini dianggap seorang pembunuh. Ia juga menceritakan masa-masa kelam hidupnya setelah kejadian itu, membuat Panggil terdiami.
Akhirnya Pang Yu yakin tentang kebenaran tentang ayah Ming Tian setelah mendengar perbincangan seseorang yang tak sengaja ia dengar di rumahnya, yang membuatnya seketika marah dan membeberkan tentang perasaannya yang sengaja dipisah oleh kakeknya. Lewat bibinya Pang Yu menceritakan tentang penderitaan Ming Tian dan kedua adiknya sambil memaksa penjelasan lebih detail. Akhirnya Beji mengaku dan membenarkan yang membuat Pang Yu semakin merasa bersalah. Setelahnya Beji ditangkap atas laporan Pang Yu, ia juga menemui Ming Tian dan mengungkapkan rasa bersalahnya. Ia meminta maaf yang membuat keduanya kembali canggung dan bertetapan setelah kejadian tersebut. Akhirnya secara resmi sekarang nama baik ayah Ming Tian kembali bersih. Pang Yu menemui kakeknya dan mempertanyakan perlakuannya selama ini terhadap Ming Tian adalah ulahnya. Semua tuduhan palsu itu dibenarkan oleh kakeknya tanpa membantah yang membuat Pang Yu kecewa. Setelahnya Panco kembali menemui Ming Tian untuk kembali mengejar kakaknya. Dengan senang ia juga berniat membantu keduanya. Pang Yu pergi ke Makau sambil mengenang pertemuan pertama dengan cinta pertamanya yang berakhir. Ming Tian akhirnya bertemu kembali dengan Pang Yu di sebuah air mancur tempat orang-orang minta permohonan. Sambil membicarakan hubungan keduanya yang sekarang sudah resmi kembali bersama. Akhirnya mereka berpelukan. Dan film pun akhirnya selesai.